Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuyun Aida. Ya, biasa dipanggil Yuyun. Alhamdulillah diamanahkan sebagai musyrifah mukim di Asrama Khadijah. Perkenalkan, nama saya Elimi Dayani sebagai musyrifah di pusat Asrama Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulima Kutratu Ayin. Saya di sini sebagai musyrifah Asrama Fatimah. Baik, nama saya Silvi Dinda Hafiziyah. Saat ini diamanahkan sebagai musyrifah mukim di Asrama Maryam. Nama saya Yulia Rahma. Saya diamanahkan menjadi musyrifah di Asrama Khadijah. Motivasi terbesar Ustazah Silvi menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru menurut saya yaitu salah satu cara untuk mengupgrade diri saya pribadi, karena sebagai guru kita dituntut untuk terus belajar, terus menambah wawasan yang pastinya untuk memberikan ilmu atau mencari ilmu kepada para santri ataupun para murid. Dan salah satu yang menjadi motivasi terbesar yaitu seorang guru merupakan dan mempunyai peran penting bagi masa depan negara. Ya, motivasi terbesarnya anak pribadi ayah ya. Karena semoga lelah anak di sini, keringat anak di sini semoga menjadi amal jariah buat ayah saya kayak gitu. Karena ingin mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri dan tentunya keberkahan dari Al-Quran, karena di sini kan fokusnya sebagai pengajar Al-Quran. Seperti pepatah Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tanpa buah ya. Jadi saya ingin mendapatkan kenikmatan dari ilmu itu sendiri, makanya ingin mengamalkannya kembali dan mengajarkannya kembali. Itu sih motivasinya. Motivasi terbesar menjadi seorang guru adalah bahwa salah satu ilmu yang bermanfaat itu menjadi amal jariah bagi kita. Jadi tidak mau menyia-nyiakan untuk bisa menjadi seorang guru agar ilmu yang kita ajarkan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Motivasi terbesar ialah ketika kita menjadi guru, yaitu kita harus ada tuntutan untuk selalu belajar, sehingga ilmu kita tidak terbatas namun luas. Yang paling menyebalkan selama menjadi guru? Mungkin pengalaman bukan menyebalkan sih, greget, lebih ke greget gitu ya. Jadi ada 1-2 santri yang dia tuh sebenarnya belum siap untuk setoran, tapi dia paksain untuk setoran gitu. Akhirnya pas setoran, nunggu dikasih tahu baru jalan lagi. Enggak yang dia memang karena udah sungguh-sungguh ngafalnya, akhirnya pas setoran yang nyari banget gitu. Oh, saya udah ngafal nih yang mana gitu. Tapi karena dia ya udahlah yang penting aku setoran gitu. Nah, itu greget banget sih. Dia harusnya kan benar-benar mempersiapkan. Jadi ketika setoran itu dia lancar, dia bisa ingat gitu. Jadi kelihatan emang siapa yang ngafalnya benar-benar, siapa yang ngafalnya yang penting aku maju, aku setoran kayak gitu. Ya. Tetapi yang paling menyebalkan bagi saya adalah ketika santri ada yang bermasalah. Kenapa? Karena di situ saya merasa saya gagal menjadi seorang guru. Ketika santri bermasalah, berarti ada yang salah dari diri saya. Jadi saya suka sebel sama diri sendiri, sama keadaan. Itu yang bikin saya sebel. Untuk kejadian menyebalkan, sepertinya tidak menyebalkan ya, mungkin kurang gitu, kurang serk sama diri kita. Ketika ada beberapa santri atau salah satu santri yang ketika kita memberikan peraturan, tata tertib, tetapi mungkin ya ada yang melanggar, itu mungkin kurang serk gitu, kurang sama kita, itu kurang klop. Nah, itu yang mungkin membuat kurang disukai dari hal itu. Cara atau tips-tips tersendiri untuk menghadapi santri-santri seperti ini? Tidak ada kata lelah untuk menasihati dan terus mengayomi santri. Ya, terus diingetin, kalau misalkan ngulang lagi terus diingetin lagi. Ya, tambah perhatian lagi. Kalau dia susah dibilangin, cara saya adalah dengan cara mendekatinya. Menjadikannya teman, masuk ke dunianya, mengenali karakternya lebih dalam. Itu adalah cara saya. Jadi ketika kita udah deket sama orang,
kita menyampaikan apapun biasanya berterima untuk dia dan lebih mudah diarahkan. Itu sih, didekati dulu, dipahami karakternya, kemudian disampaikan pelan-pelan. Pernah nggak pengen vakum, pengen berhenti futur, nggak mau jadi guru lagi, kapok? Kalau untuk berhenti, alhamdulillah tidak. Namun ketika futur pasti. Dan yang saya lakukan ketika futur adalah mencari guru untuk meminta nasihat. Agar apa? Ketika saya futur, saya ada yang menguatkan. Terutama minta nasihat orang tua. Ada ya, pernah ada. Tetapi hal ini cepat berlalu ketika kita sudah berkumpul lagi bersama santri. Dan hal itu bisa mencas diri kita untuk semangat gitu, tetap semangat membersamai mereka sampai selesai gitu. Jadi itu lebih terus membakar semangat untuk kita pribadi sih, seperti itu. Kemudian pengalaman yang paling berkesan selama sama-sama santri di sini. Untuk pengalaman yang berkesan saat ini yaitu ketika kita menjadi saksi ada seorang santri yang belajar dari nol bersama kita, yang tidak tahu sama sekali huruf hijaiyah, yang benar-benar baru pertama kali di sini belajar, dan kita membersamai dia. Kita menjadi saksi ketika dia nangis, kesusahan, terus ketika dia mengadu, ketika dia futur, tapi kita terus membersamai, dan sampai pada akhirnya santri itu bisa menjadi harapan dan target-target itu tercapai. Itu adalah yang paling berkesan untuk saya sendiri, bisa menjadi saksi bagi mereka yang memang benar-benar pemula belajar Al-Quran. Sebagai pengalaman berharga. Yang paling berkesan ialah ketika melihat santri yang kita bimbing itu berkembang. Walaupun hanya sekecil apapun, itulah yang membuat kita itu bersemangat untuk selalu mengajarkan kembali bagaimana si santri ini dapat berhasil dalam belajarnya. Ya, ada juga surprise-nya pas ulang tahun misalkan. Ya dikasih tumpeng, misalkan mereka bikin tumpeng kayak gitu. Walaupun gak habis ya sebenarnya. Ya terus dikasih kado warna hijau gitu kan. Kayak gitu. Bisa bareng-bareng ngobrol sama santri, itu seneng banget sih. Kayak kalau malam Senin ya, biasanya kita masih belum mulai aktivitas kegiatan, itu kita biasanya nge-games ya, pakai kuis-kuis lah, pakai tahsin, pakai apa. Dan sebenarnya itu waktu masih awal-awal sering tuh kita lakuin, dan sekarang nih karena mulai persiapan untuk wisuda ya, jadi agak ini jarang dilakuin lagi games-games itu. Anak-anak juga pada nanyain, games lagi dong gitu, entah hadiahnya cuman apalah makanan 500-an kayak apa gitu, tapi itu tuh seru banget sih, dan itu bikin kita makin akrab lagi sama anak-anak santri kayak gitu. Disayangi santri, ya itu pengalaman yang berkesan. Bentuk disayanginya adalah ketika mereka ada apa-apa cerita, jadi merasa kayak dihargai, merasa keberadaannya tuh ada gitu. Karena kan kita sebagai orang tua kedua di perantauan ya, jadi ketika mereka ada masalah atau mencari solusi nanya ke kita tuh, itu menjadi sebuah kebanggaan menurut saya ya. Mengenai pilih kasih, gimana tanggapan? Pilih kasih ya, harusnya sih pilih kasih nggak ada ya. Kan kalau misalkan kita dibedain sama yang lain juga kan nggak seneng. Kalau misalkan kita nggak seneng diperlakukan kayak gitu, kita berusahalah kayak gitu ya, berusaha semaksimal mungkin biar itu nggak terjadi gitu tuh sama santri kita. Pilih kasih ya, sebenarnya kalimat pilih kasih agak horor ya dari dunia pendidikan sendiri, karena pilih kasih kan memang sangat dilarang gitu. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya untuk pilih kasih sendiri ada saatnya di mana seorang guru dan murid ini mereka ngerasa klop gitu. Oh, si anak ini tuh kalau diarahin dia nurut gitu. Kalau
mintain tolong dia mau gitu. Gimana respon santrinya ke kita? Kalau respon santrinya ke kita bikin nyaman, akhirnya kita tuh seringnya lebih sering ke orang si A misal. Itu sebenarnya bukan pilih kasih ya, tapi kembali lagi kepada dia nyaman kepada siapa gitu. Kalau si santrinya kita arahin terus dia nggak mau atau responnya jelek, kita kan nggak enak juga kan. Akhirnya kita ngasih ke santri-santri yang dia mau disuruh, oh dia tulus ngelaksanainnya. Akhirnya ke orang itu terus. Nah, ke orang itu terusnya mungkin ya dikatakan mereka pilih kasih. Padahal bukan pilih kasih sih, lebih ke dia nyaman atau enggak gitu. Kecuali si gurunya itu emang ke satu orang dan nggak pernah memberi kesempatan kepada murid-murid yang lain. Itu baru pilih kasih. Terakhir, pesan untuk guru-guru di dunia. Pesan buat guru-guru. Yang sekarang guru-gurunya semangat, semoga tetap semangat. Yang udah mulai futur atau mulai menyerah jadi guru, ingat kembali gitu tujuan kita mau ngapain gitu kan. Semoga lelahnya itu terus jadi amal jariah lah kayak gitu tuh. Baik, untuk seluruh guru yang ada di penjuru dunia manapun, kami sebagai murid yang telah beliau-beliau ajarkan, diberikan ilmu, kami yang pertama mengucapkan terima kasih pastinya, dan kami insya Allah akan terus mendoakan para guru-guru di luar sana. Semoga Allah memberikan keberkahan dari ilmu-ilmu yang telah Bapak Guru, Ibu Guru berikan pada kami, dan semoga seluruh guru di seluruh penjuru dunia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, dan pastinya bisa menjadi guru sepanjang zaman bagi kami. Untuk seluruh guru di luar sana, bersyukur karena menjadi seorang guru adalah sebuah amanah yang Allah pilihkan kepada orang-orang pilihan, bukan kepada siapapun itu, tapi orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang guru, seorang panutan yang didugu dan ditiru. Jadi bersyukur, dan dari kesempatan ini, dari amanah ini kita bisa terus bercermin untuk, oh saya belum pantas nih jadi guru, oh saya dengan amanah menjadi seorang guru, kan kita banyak nih karakteristik guru ada di banyak buku-buku atau di ceramah-ceramah gitu bisa kita dapetin. Untuk karakteristik menjadi seorang guru itu sebenarnya saya sendiri mungkin belum pantas dikatakan seorang guru gitu, tapi dari amanah ini bersyukurlah dan terus memperbaiki diri untuk pantas menjadi seorang guru gitu sih. Untuk seluruh guru yang ada di dunia, selamat Hari Guru 2021. Selamat Hari Guru 2021. Selamat Hari Guru 2021. Kepada seluruh guru yang ada di muka bumi ini, selamat Hari Guru tahun 2021. Selamat Hari Guru 2021. Yeay!